Pemuda kaya raya tanpa modal, tanpa hutang. Yang kedua, slogan yang sangat menarik adalah mulailah usaha tanpa diatur dompet. Banyak orang tidak mengerti ya bagaimana menjadi seorang pengusaha yang besar dengan kata bahasa mulailah usaha tanpa diatur dompet. Rata-rata orang di luar sana itu kan berpikirnya begini, kalau mau buka usaha harus punya modal, harus punya uang. Kalau mau jadi pengusaha harus hutang ke bank. Jadi gini, kemarin saya belajar ke Pak Hilmi Yahya ya. Di sana kami diajarkan tentang bagaimana membangun sebuah konsep. Bagaimana menawarkan sebuah konsep ke orang lain. Kalau kita tawarkan konsep ke orang lain, banyak sekali pertanyaan di sana. Pak, kalau Bapak membangun sebuah usaha dengan sistem kapitalisasi, itu kan banyak orang tidak percaya. Tetapi sejatinya sebenarnya konsep itu penting. Kalau pengertian dalam sebuah usaha itu value itu ada beberapa. Ada dua ya. Yang pertama ada tangible, yang kedua ada intangible. Nah, tangible itu artinya apa? Tangible itu artinya barang aset yang Anda miliki yang kita tawarkan kepada orang lain. Sebagai contoh, Pak, saya mau bangun sebuah minimarket. Saya mau bangun sebuah gedung yang biayanya butuh 100 miliar. Misalkan ya. Dari 100 miliar itu Anda tidak punya modal, Anda tidak punya berapa sepeser pun, tetapi Anda punya konsep. Nah, dari 100 miliar Anda misalkan menginginkan nilai investasi dari orang itu senilai 50% atau 50 miliar. Nah, itu bisa dibuat satu konsep. Konsepnya begini. Konsepnya adalah 100 miliar itu adalah kapitalisasinya dan 50% itu bisa kita galang dana. Nah, cara galang dananya gimana? Sederhana. Kita tunjukkan kepada orang bahwa satu seperti yang saya sebutkan tadi adalah tangible. Anda tidak memiliki apa-apa, tetapi Anda memiliki yang disebut dengan intangible. Intangible ini adalah gagasan dan roadmap yang mana tidak semua orang bisa melakukan. Nah, ini yang mahal sebenarnya. Ini yang mahal. Makanya kadang kenapa sih ada nama-nama orang-orang besar seperti Bob Sadino, seperti Bill Gates, ya banyak orang lagi yang mana yang sudah terkenal itu karena menciptakan sesuatu yang belum pernah orang ciptakan. Ya, salah satunya konsep seperti itu. Nah, jadi kita tidak harus seperti itu sekarang untuk menjadi seorang pengusaha. Kita yang paling murah, yang paling mudah adalah memulai menjadi seorang marketing. Nah, seorang marketing itu sederhana, mereka hanya memahami ataupun kita harus mengantongi knowledge produk dari perusahaan itu lalu Anda jualan. Namun sejatinya banyak sekali teman-teman itu gagal. Gagalnya yang pertama, mereka tidak paham betul tentang knowledge produk, dan yang kedua mereka tidak mau dengan proses. Nah, yang ketiga ini, mereka teman-teman itu apabila berjualan lebih banyak menjadi seorang motivator. Nah, menjadi seorang marketing ada dua, menjadi motivator atau menjadi seorang marketing. Nah, kalau menjadi seorang motivator dengan posisi Anda marketing, maka Anda sulit berhasil. Karena apa? Datang ke rumah orang itu malah lebih banyak bicara. Kita tidak tahu kebutuhan orang. Nah, yang kedua, Anda menjadi seorang marketing hanya membuka apa yang ingin Anda sampaikan, lalu Anda cari tahu masalah orang. Istilahnya begini. Kenapa? Di mana? Dan harus seperti apa? Contohnya begini. Anda mau menjualan sebuah mobil. Nah, jadi Anda perlu kenalkan dulu, oh ini saya mau jual mobil, kan? Nah, yang kedua, di mana Anda bicara dengan siapa? Kalau Anda bicara dengan orang yang levelnya low, middle low, jangan Anda bicara dengan middle up. Contoh, Anda paham tentang bahasa Inggris, pasti banget. Tetapi Anda mau jual mobil kepada orang yang tidak bisa berbahasa Inggris, lalu Anda bahasa Inggris, kira-kira gimana kira-kira? Tidak ada orang yang mau beli, kan? Nah, yang ketiga, closingnya, penutupnya. Kalau Anda bicara, Anda sudah mempresentasikan semuanya, ditutup.
ditutup dengan baik, dikunci agar orang itu benar-benar mau beli dengan kita. Itu sangat sederhana sih. Nah, di sini banyak kesalahan-kesalahan besar yang saya lihat dari teman-teman itu satu sangat sederhana. Teman-teman menjual sebuah produk, malah 80% dia yang bicara. Tidak boleh, tidak akan pernah berhasil. Jadi cara yang benar itu adalah kalau Anda mau menjual sesuatu apapun, yang pertama Anda jangan banyak bicara, tetapi Anda harus mengetahui apa sih keluhan orang ini, apa sih kebutuhan orang ini. Nah, untuk mengetahui keluhan biasanya dunia ini menjadi kebalik. Kalau orang itu dipuji, jelek-jeleknya keluar. Nah, jadi dipuji dulu. Salah satu contoh, Mas, wah mejanya keren, Mas, saya dengar kamu sudah menjadi seorang pegawai negeri, saya udah macam-macam lah. Nah, di situ nanti akan keluar jelek-jeleknya. Nah, jelek-jelek itulah yang akan menjadikan sebuah modal untuk Anda bisa bom dia. Makanya saya punya teman, punya sahabat namanya Muhammad Faidi ya. Beliau itu hukum Paretonya kebalik. Kalau hukum Pareto itu kan 10, 7, 3, 1. Kalau Anda bicara kepada 10 orang, 7 orang akan menanggapi, 3 orang yang akan serius, 1 orang yang akan gabung. Berbeda dengan beliau, kalau bicara kepada 10 orang, 7-nya bisa dijamin gabung dengan mereka, beli produknya. Karena kenapa? Beliau itu membuka dengan hal yang sederhana, yang mudah dipahami, lalu mereka mengunci. Menguncinya dari mana? Biasanya kalau saya jualan, saya ngambil poin di mana dari sekian banyak cerita calon customer itu, dipegang satu yang mana kira-kira itu menjadi kelemahan. Nah, kelemahan itu yang kita tembakkan. Ya, salah satu contoh, misalkan kelemahannya, kenapa mereka harus melakukan itu? Oh, karena saya tidak mau anak saya tidak sekolah, contohnya. Jadi itu yang kita pegang. Yang kedua, misalkan saya harus berhasil karena orang tua saya usianya sudah tua. Jadi saya harus berhasil dan harus memberikan keberhasilan saya kepada orang tua. Itu salah satu. Jadi poin itu. Saya rasa kalau teman-teman bisa melakukan seperti itu, jualan tuh sangat mudah. Jualan sangat mudah. Saya jamin Anda bisa berhasil. Nah, yang berikutnya, kegagalan teman-teman dalam sebuah marketing, modal besarnya juga tidak ada. Modal besar di dalam dunia marketing itu ada 2 ya kalau menurut saya. Yang pertama adalah impian. Impian besarnya kenapa harus melakukan? Harus jelas. Kalau saya selalu mengajarkan kepada tim-tim saya, anak buah saya, marketing saya, karyawan saya selalu katakan, modal usaha apapun adalah sebuah impian. Impian besar yang bisa divisualisasikan. Contohnya, saya tahun depan mau beli sepeda motor, tuh ditulis. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua kalau Anda aktif dalam sebuah marketing itu adalah bagaimana menuliskan kotak emas. Kotak emas itu adalah daftar nama. Daftar nama itu adalah lombong emas. Bahkan ada saling tukar menukar daftar nama itu. Ya, jadi saya akan kupas ya teman-teman terkait daftar nama dan bagaimana Anda mengolah dan menjadi seorang marketing yang hebat. Saya akan kupas di video berikutnya.